Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan review terkait buku Islam dan Evolusi Imam Ghazali dan Paradigma Evolusi Modern. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Anikotul Mutia Abdul Rahman dengan NIM 51, kemudian Arayan Nafiri Akbarsyah dengan NIM akhir 52, saya sendiri Kurniawan Triaji dengan NIM akhir 53, dan Ihsan Amali dengan NIM akhir 54. Yang pertama, identitas buku. Judul buku ini adalah Islam dan Evolusi, Imam Ghazali dan Paradigma Evolusi Modern. Penulis buku ini adalah Sohaib Ahmed Malik. Kemudian buku ini diterbitkan oleh Rena Islam. Tebal buku ini adalah 516 halaman dan dicetak pada bulan Mei 2023. Yang pertama adalah evolusi. Evolusi adalah perubahan makhluk hidup yang terjadi dalam jangka waktu yang sangat lama dan secara perlahan-lahan, sehingga terbentuk spesies baru. Charles Darwin menilai bahwa evolusi terjadi melalui seleksi alam. Proses mutasi genetik dari nenek moyang yang sama mengakibatkan terjadinya evolusi dan memunculkan spesies baru. Islam dan evolusi. Dalam ajaran Islam, meyakini Tuhan sebagai pencipta makhluk hidup, meyakini bahwa Adam dan Hawa diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang Islam yang menentang teori evolusi secara keseluruhan karena berlandaskan bahwa Allah lah yang menciptakan Adam secara langsung. Karena hal demikian, evolusi dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Persoalan evolusi adalah bidang ilmu sains, sedangkan Islam tidak membahasnya. Jikalau sains dapat membuktikannya, maka itu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran hanya disebutkan bahwa Adam diciptakan dari saripati tanah, kemudian ditiupkan ruh. Dalam Al-Quran tidak ada ayat yang menyebutkan bahwa Adam adalah yang pertama diciptakan ketika Adam turun ke bumi. Al-Quran tidak menyebutkan Adam adalah satu-satunya manusia atau manusia pertama. Ketika evolusi masuk dalam ranah sains, maka harus ditolak lagi dalam ranah sains. Teori evolusi yang dibantah atas embel-embel Islam itu hanya pseudosains atau seakan-akan itu bersifat ilmiah. Buku Islam dan Evolusi yang ditulis oleh Sohaib Ahmad Malik berupaya untuk mengharmonisasikan antara Islam dan evolusi. Dalam buku ini, penulis menggunakan teologi Asy'ariyah klasik dan dihubungkan dengan evolusi. Juga menggali bagaimana cara Imam Ghazali menentukan sebuah hukum dari Al-Quran dan Hadis. Pendapat ulama kemudian dijadikan model dan diaplikasikan sebagaimana Kaiman Al-Ghazali membahas teori evolusi. Terdapat 4 pendapat ulama atau kubu tentang Islam dan evolusi. Yang pertama yaitu kreasionisme, yaitu mempercayai bahwa semua makhluk hidup itu asli dari penciptaan Allah. Tidak ada prinsip dari nenek moyang bersama, tidak ada seleksi alam. Mempercayai bahwa semua makhluk hidup, baik manusia, tumbuhan, dan hewan, langsung diciptakan oleh Allah. Tokoh yang mempercayainya yaitu Zakir Naik dan Harun Yahya. Selanjutnya yaitu pengecualian manusia. Dalam teori ini, makhluk hidup mengalami proses evolusi dan manusia tidak mengalaminya karena manusia diciptakan langsung oleh Allah. Yang ketiga yaitu pengecualian Adam. Dalam teori ini, percaya bahwa manusia juga termasuk hasil evolusi kecuali Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan langsung oleh Allah dari surga dan turun ke bumi. Penulis lebih condong ke teori ini. Yang terakhir yaitu tanpa pengecualian, atau semua orang ialah hasil evolusi. Ayat-ayat Al-Quran yang diciptakan di surga hanya sebatas kiasan, atau tidak dapat diartikan makna sebenarnya. Selanjutnya yaitu kelebihan buku.
Yang pertama, buku ini membahas secara mendalam tentang evolusi, sains, dengan berbagai aspek pemikiran. Kedua, buku Islam dan Evolusi menjembatani antara sains, evolusi, dan Islam, menjelaskan mulai dari penciptaan langit dan bumi hingga diciptakannya Nabi Adam sampai diturunkannya ke bumi. Penulis buku menguraikan hubungan teori evolusi dengan pemikiran Imam Al-Ghazali melalui peran sains, teologi, sekaligus fisiologis, sehingga membuka wawasan para pembaca tentang filsafat sains dan teknologi. Buku ini juga banyak mencantumkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sains, sehingga wawasan pembaca tidak hanya terpacu pada teori saja, namun juga dari kebenaran Al-Quran. Selanjutnya, glosarium yang berada dalam halaman depan juga cukup membantu dalam mengartikan beberapa kata ilmiah yang sulit dipahami. Terakhir, setiap bab dan subbab pada buku ini terdapat daftar pustakanya sehingga pembaca dapat mengetahui referensi yang digunakan oleh penulis. Di samping kelebihan buku, terdapat pula kekurangan buku. Di antaranya yang pertama, dalam membaca buku ini membutuhkan pemahaman yang cukup untuk memahami keterkaitan antara satu bab dengan bab lainnya. Jadi harus pelan-pelan dan teliti saat membacanya. Yang kedua, bahasa yang digunakan dalam buku ini agak berat dan butuh pemahaman yang tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.